Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, perkenalkan nama saya Isna Nur Islamia Idris, biasa dipanggil Isna. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar yang saat ini sedang menyelesaikan tugas dalam mata kuliah metode wawancara dan sebagai interviewer Anda pada wawancara kali ini. Nah, saya akan melakukan wawancara dengan topik adaptasi akademik pada mahasiswa baru. Nah, untuk tujuannya untuk memahami bagaimana mahasiswa tahun pertama atau mahasiswa baru bisa menyesuaikan diri atau adaptasi dengan tuntutan akademik di perguruan tinggi, termasuk dalam hal motivasi belajar, keterlibatan perkuliahan, serta pengalaman-pengalaman dalam menghadapi tuntutan akademik lainnya pada masa awal studi. Nah, saya memilih Anda juga sebagai interviewee karena Anda masuk ke kriteria saya dan merupakan mahasiswa tahun pertama yang sedang menjalani proses perkuliahan atau juga adaptasi, sehingga Anda memiliki pengalaman yang sesuai dengan topik wawancara kita pada kali ini. Pengalaman dan pandangan Anda sangat penting untuk wawancara kita kali ini, dan akan sangat membantu jika Anda memberikan jawaban yang jelas dan lengkap. Sebelumnya, apakah Anda bersedia meluangkan waktu sekitar 45 menit untuk mengikuti wawancara ini? Ya, saya bersedia. Baik, sebelumnya siapa nama lengkap dan panggilan sehari-hari Anda? Perkenalkan, nama saya Alia Putri Fatina, biasa dipanggil Alia atau Alput. Baik, saat ini Anda tinggal di mana alamatnya? Saat ini saya tinggal di Patpalasan. Baik, apa kegiatan atau aktivitas kesibukan Anda akhir-akhir ini? Perkuliahan. Oke. Saat ini Anda berkuliah di mana dan program studi apa? Saya berkuliah di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi PGSD. Oke. Sebelumnya, bagaimana kesan awal Anda saat pertama kali masuk kuliah? Kesan saya agak kaget sedikit karena perbedaan antara jadwal mata kuliah dan waktu sekolah itu sangat berbeda. Baik, kalau bisa dijelaskan seperti apa perbedaan jadwalnya? Seperti kalau misalnya kan di sekolah itu kita mulai pembelajaran dari jam 7 atau jam sekitaran jam 8, terus pulangnya jam 3, jam 2. Kalau di perkuliahan itu saya agak kaget karena biasanya perkuliahan dimulai antara jam 10 atau mata kuliah pertama, jadi kayak agak kaget. Oke. Terus di luar dari kegiatan kuliah, biasanya aktivitas apa yang sering Anda lakukan? Saya biasa berolahraga di sore hari apabila tidak ada jadwal kuliah. Sore hari berolahraga, baik. Jadi wawancara ini akan berlangsung selama sekitar 45 menit dan menggunakan pertanyaan terbuka, sehingga Anda bebas untuk menjawab serta menceritakan pengalaman yang Anda alami secara lebih luas dan mendalam. Tidak ada jawaban yang benar dan salah, karena apa yang saya ingin pahami di sini adalah pengalaman serta pandangan pribadi Anda selama mengalami masa transisi adaptasi perkuliahan ini. Nah, Anda juga bebas untuk tidak menjawabnya atau menghentikan wawancara kapan saja. Nah, untuk membantu proses analisis data, apakah Anda bersedia jika wawancara ini saya catat atau saya rekam video dan suaranya? Iya. Oke. Seluruh informasi yang Anda sampaikan juga akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik atau kepentingan tugas. Baik, jika sudah siap, bisa kita mulai wawancaranya? Iya, bisa. Jadi, baik, pertanyaan pertama, apa alasan utama Anda memilih program studi Anda?
Saya disarankan oleh orang tua untuk masuk ke program studi tersebut. Oke. Mengapa Anda ingin tetap melanjutkan studi di program studi Anda ini sampai selesai? Karena ingin membahagiakan keinginan orang tua. Oke. Apakah ada target akademik yang ingin Anda capai selama perkuliahan ini? Dengan mendapatkan IPK yang 3,5 lah di atas. IPK yang tinggi. Iya. Oke. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan akademik di perguruan tinggi atau di kampus? Seperti saya membaca buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Ya. Apakah ada yang Anda persiapkan lagi selain daripada itu? Saya menyiapkan, mungkin sudah tidak ada. Oke. Misalnya seperti menyiapkan perangkat yang bisa dipakai, digunakan. Ya, saya menyiapkan seperti laptop, Oke. alat tulis. Ya, pada awal Ya, pada masuk kuliah. Oke. Apa yang Anda lakukan ketika semangat belajar Anda menurun? Saya menonton film-film untuk meningkatkan mood saya. Ya, oke. Jadi, terus bagaimana kira-kira cara Anda untuk mengatur waktu belajar Anda? Dengan membagi waktu sebisa saya belajar. Misalnya saya membagi waktu belajar saya setiap 3 jam sehari. Oke. Terus jadi kalau ingin menyelesaikan tugas juga apakah itu yang dilakukan atau bagaimana? Ya, Oke. seperti itu. Kira-kira apa yang biasanya Anda lakukan ketika Anda tidak memahami materi perkuliahan? Biasanya saya bertanya kepada teman saya yang sudah memahami materi tersebut agar bisa menjelaskan ulang. Apakah ada cara lain yang Anda lakukan? Tidak ada. Oke. Mengapa Anda memilih strategi tersebut? Karena dengan itu saya bisa lebih paham materi tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, sebelumnya strategi belajar apa yang paling sering Anda gunakan? Strategi Iya. seperti saya seperti yang kayak tadi membaca itu jurnal-jurnal, Buku, ya. buku referensi. Oke. Jika ada beberapa tugas yang harus selesai dalam waktu yang bersamaan, apa yang Anda lakukan? Saya mengerjakan tugas yang terlebih dahulu deadline-nya, Oke. lalu saya mengerjakan tugas yang lainnya. Setelah mengerjakan tugas tersebut, apakah ada yang Anda lakukan selain itu? Tidak ada. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda bisa menjaga keterlibatan atau keaktifan Anda dalam proses pembelajaran di kelas? Dengan cara tidak berbicara sama teman saat dosen menjelaskan dan tepat waktu saat masuk kelas. Oke. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Mungkin itu saja. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda menilai apakah strategi belajar yang Anda gunakan ini sudah efektif atau belum? Menurut saya sudah efektif karena pembelajaran tersebut sudah bisa saya mengerti. Anda sudah bisa mengerti. Ya. Oke. Selanjutnya, apa tantangan akademik terbesar yang sekiranya pernah Anda dapatkan pada awal masa perkuliahan? Tantangan mencari teman yang sefrekuensi. Oke. Selain daripada itu, apakah ada? Tantangan mungkin sudah tidak ada. Mungkin seperti adaptasi
waktu pembelajaran. Ya, seperti itu, adaptasi waktu karena jarak antara rumah dan kampus itu jauh, jadi adaptasi setiap mata kuliah yang masuk. Oh, oke. Apakah ada tantangan yang lain? Sudah tidak? Seperti cara pembelajaran, cara mengerjakan tugas? Tidak. Oke. Jadi Anda Anda bisa melewati tantangan pada awal perkuliahan dari tantangan-tantangan yang Anda sebutkan tadi. Oke, selanjutnya mengapa Anda merasa tantangan tersebut terasa sangat sulit bagi Anda? Karena mencari teman yang sefrekuensi itu sulit, karena kalau tidak sefrekuensi kayak susah orang berkomunikasi secara bebas. Terus ya, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? tidak. Oke. Terus bagaimana Anda menghadapi tuntutan akademik tersebut? Bagaimana cara Anda menghadapinya? Seperti mungkin seperti tadi yang Anda sebutkan, kan ada tadi tantangan akademik seperti susah mencari teman atau menyesuaikan waktu. Nah, di situ bagaimana cara Anda menghadapi tantangan akademik tersebut? Cara saya yaitu berteman sama semua. Terus di situ saya bisa melihat yang mana teman sefrekuensi saya. Oke. Kalau untuk menyesuaikan waktu pembelajaran, apakah ada yang Anda lakukan? Saya biasanya kalau jeda mata kuliah misalnya 30 menit, biasa saya pergi ke kos teman untuk istirahat sebentar. Jadi dengan cara itu Anda bisa menghadapi tuntutan akademik yang sebelumnya Anda sebutkan. Ya. Oke. Nah, kapan Anda merasa mulai lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan sistem akademik atau sistem perkuliahan di program studi Anda? Pas apa? Bisa diulang? Oke, kapan Anda mulai merasa lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan sistem perkuliahan Anda? Misalnya, Anda mulai merasa lebih mampu saat mungkin Anda mulai merasa tertarik dengan salah satu mata kuliah, atau karena sudah mendapatkan banyak teman, atau bisa menyesuaikan waktu. Saya mampu karena saya menyukai satu mata kuliah. Terus karena teman-teman saya juga mungkin asik, teman-teman kelas saya. Boleh diceritakan lebih lanjut tentang mata kuliah tersebut, kenapa Anda bisa? Ya, saya menyukai mata kuliah PJOK. Oke, PJOK. Karena saya senang berolahraga, dan mata kuliah tersebut kayak untuk diajar di anak SD jadi lebih asik. Oke. Selanjutnya, dalam situasi seperti apa Anda paling sering merasakan tekanan akademik atau tekanan dalam menyelesaikan tugas perkuliahan? Saat saya mendapatkan tugas yang melakukan observasi dan membuat laporan. Oke, boleh diceritakan lebih lanjut tentang tugasnya? Observasi seperti apa atau laporan seperti apa? Observasi seperti pernah literasi sains yang observasinya ke SD, terus di situ kita menganalisis siswa-siswa yang aktif dan membuat laporan tentang apa saja yang dilihat. Oke, jadi itu salah satu situasi yang Anda merasakan tekanan akademik di situ. Yeah. Oke, apa dampak dari tantangan tersebut terhadap motivasi atau cara belajar Anda? Motivasi belajar Anda dulu. Apa dampak dari tantangan tersebut?
Dampaknya saya jadi lebih tidak bersemangat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke. Karena boleh diceritakan kenapa? Karena menurut saya kayak belum belum bisa begitu beradaptasi dengan observasi di anak sekolah. Apakah Anda merasa kalau belum Anda baru masuk begitu perkuliahan terus langsung disuruh melakukan observasi begitu? Iya. Oke. Kalau cara belajar Anda apakah ada yang berdampak terhadap cara belajar Anda dari tekanan akademik tersebut? Cara belajar Iya. seperti Cara belajar Anda. mungkin tidak ada. Oke, tidak ada. Jadi cara belajar Anda tetap sama meskipun menghadapi tekanan akademik. Oke. Apa pendapat Anda tentang metode pembelajaran di program studi Anda? Tentang pembelajaran di Ya, studi metode pembelajaran. Boleh dulu diceritakan bagaimana metode pembelajarannya? saya cukup puas dengan metode pembelajaran yang ada di fakultas saya karena fasilitasnya juga cukup memadai. Metode pembelajarannya kalau boleh tahu seperti apa? Yang Anda lakukan tatap muka atau Ya, seperti tatap muka. iya. Bagaimana pendapat Anda Kak dari metode tatap muka tersebut? Cukup efektif Apakah karena ada bisa langsung dijelaskan secara langsung oleh dosen. dosen? Oke. Apakah ada pendapat Anda dan pengalaman Anda mengenai metode pembelajaran di program studi Anda? Tidak ada. Oke. Selanjutnya, bagaimana suasana akademik di lingkungan kampus menurut Anda pribadi? Suasananya kondusif. Bisa diceritakan lebih lanjut apakah suasana kondusif yang Anda maksud ini? Seperti tidak orang-orangnya tertib dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Dan tidak saling mengganggu. Oke. Apakah ada perbedaan dari masa sekolah ke masa transisi sekolah ke kampus dari suasananya? Ya, ada. Boleh diceritakan? Kayak kalau di sekolah kita menyapa guru dengan salim. Kalau kita bertemu dosen cukup tersenyum. Oh, oke. Ya. Selanjutnya, apa saja fasilitas atau dukungan kampus yang Anda rasa membantu Anda dalam proses pembelajaran? Fasilitasnya itu seperti AC, proyektor, kursi, itu dapat membantu saya dalam proses pembelajaran. Oke. Terus bagaimana kebijakan akademik di program studi Anda memengaruhi proses belajar Anda? Seperti apa kebijakan akademik di program studi Anda? Kebijakan akademik? Ya, seperti waktu mengumpulkan tugas, cara pembelajaran. Kebijakan akademiknya itu kayak misalnya cara mengumpulkan tugas. Nah, ada beberapa dosen yang langsung menyuruh membuat laporan seperti yang Anda sebutkan tadi. Terus apakah proses kebijakan akademik tersebut itu mengaruhi proses belajar Anda? Boleh diceritakan dulu. ya, seperti dosen yang biasa menyuruh kita mengumpulkan setelah diberi tugas, mengumpulkan setelah 3 hari. Itu maksud saya kayak masih bisa lebih panjang deadline-nya. Oke, jadi itu cukup memengaruhi proses belajar Anda. Semula ada yang proses belajar Anda seperti apa menjadi seperti apa kalau boleh tahu?
seperti 3 jam saya belajar malah jadi 5 jam gitu. Coba sih, tapi cuman mengganggu, kira-kira mengganggu cara belajar Anda atau waktu istirahat Anda seperti itu? mengganggu waktu istirahat. Oke. Sebelumnya apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Sudah tidak. Oke. Kira-kira siapa yang menurut Anda paling berperan dalam membantu proses belajar Anda selama ini pada saat perkuliahan? Boleh diceritakan? Seseorang Iya, terserah Anda. yang paling membantu itu saat perkuliahan mungkin mama saya sendiri dan teman-teman saya. Ke dalam bentuk dukungan apa mama Anda berperan dalam proses perkuliahan Anda? Seperti mengingatkan saya tentang tugas-tugas, mengerjakannya, dan teman-teman saya juga mengingatkan Dengan cara mengingatkan seperti ingat tugas deadline-nya hari ini, deadline-nya. Oke. Selanjutnya kira-kira apakah ada betul-betul tantangan yang pada saat awal adaptasi Anda masuk ke perkuliahan, ada tantangan yang Anda rasakan yang menurut Anda membuat Anda sangat down atau apa? Kalau sangat down sih tidak, cuman kayak tidak bersemangat Karena perjalanan ke kampus itu sangat jauh dan selalu macet. Oke, apakah dari tantangan tersebut yang menurut saya Anda sangat terbebani dengan itu, apakah memang benar? Iya. Kayak apakah ada dampak terhadap mental Anda atau fisik Anda dari tantangan tersebut? Fisik saya sih, karena mudah terasa capek. Oke. Kalau dari kondisi psikologis Anda, apakah Anda merasa capek secara mental atau bagaimana? Capek secara mental karena memikirkan perjalanan yang sangat jauh. Oke. Sebelumnya apakah ada perbedaan yang sangat berbeda signifikan daripada saat Anda masih bersekolah? Ya. Perbedaannya itu di kelas ya, mungkin kalau di kelas di persekolahan kan kita punya kelas yang untuk di tempat istirahat, sedangkan di kampus tidak ada. Seperti kalau misalnya sudah tidak ada mata kuliah, berarti tidak bisa di situ. Tidak bisa menempati kelas ya, itu karena ya. Berarti karena tempat kelas yang ditempati itu tidak menetap, sehingga kita tidak tahu mau istirahat di mana. Iya, seperti itu. Oke. Kan Anda saat ini kalau boleh tahu sudah di semester berapa? Semester 2. Oke. Apakah ada perbedaan yang Anda rasakan dari awal semester 1 dan semester 2? Mungkin Anda merasa sudah bisa beradaptasi terhadap sistem. Saya sudah bisa beradaptasi terhadap waktu seperti itu. Oke. Kalau sistem pembelajaran misalnya Anda lebih bisa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dibanding awal masa perkuliahan begitu, apakah Anda biasanya waktu semester 1 saya tiba deadline
Di situ saya mengerjakan tugasnya. Sementara pas semester 2 biasanya saya sudah mengerjakan tugas terlebih dahulu. Oke. Kalau dari sisi lingkungan kampus, apakah Anda merasakan perbedaan pada saat semester 1 dan semester 2 dari sisi teman kelas atau organisasi? Waktu semester 1 itu saya sering sekali PP setiap ada jeda matkul karena belum bisa beradaptasi baik dengan teman-teman kelas saya. Terus pas semester ini semester 2 sejauh ini saya sudah bisa beradaptasi dengan baik dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman kelas. Oke. Apakah Anda sudah merasa lebih bisa untuk menghadapi masa perkuliahan sekarang semester 2 dibanding semester 1 ini? Iya, saya sudah bisa. Oke. Jadi sebelum selesai, apakah ada lagi yang ingin Anda pertanyakan? Sudah tidak ada. Baik, sebelumnya Saya boleh minum? boleh. Oke, baik. Jadi kita flashback lagi pada masa awal Anda masuk kuliah. Kan Anda tadi sudah menjawab alasan Anda untuk memilih program studi ini adalah karena saran dari orang tua. Menurut Anda, seberapa yakin Anda saat pertama kali memilih program studi ini? Apakah ada alasan dari orang tua mengapa orang tua menyarankan program studi ini? Waktu itu yakin, seberapa yakin saya mungkin masih 50-50. Okay. Terus kenapa orang tua saya menyarankan ini? Karena mungkin dia lihat tante saya ada yang jadi guru dan pekerjaan itu sangat mulia, makanya saya dimasukkan ke program studi tersebut. Oke, selama masa perkuliahan semester 1 dan semester 2 ini, apakah Anda merasa pernah ingin pindah jurusan atau program studi? Pernah. Kenapa? Pernah ingin berhenti. Kenapa? Karena merasa capek. Capek. Karena tidak sesuai keinginan, tapi harus tetap ikhlas. Oke, menurut Anda tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, itu seperti apa? Karena saya kira itu kuliah di PGSD cuman senang-senang, ternyata banyak juga tugas-tugasnya. Apa yang membuat Anda bertahan sampai sekarang, Pak? Faktor apa? Mungkin faktor lingkungan dan faktor penyemangat. Penyemangat, kalau boleh tahu penyemangat dari mana? Dari orang tua. Oke. Kalau Anda melihat dari jurusan Anda atau program studi Anda, apa kira-kira
prospek atau pekerjaan yang bisa Anda dapatkan dari program studi Anda ini? Yang pasti jadi guru, Oke. terus bisa mungkin kerja di bank, Bank begitu. ya di bank. Oke. Apakah tadi yang Anda sebutkan target akademik Anda adalah mendapatkan IPK yang tinggi. Nah, mengapa target tersebut itu penting bagi Anda? Karena pada saat mungkin melamar kerja yang dilihat dulu dari nilai. Oke. Jadi saya ingin mencapai IPK yang tinggi. Sebelumnya apakah Anda sudah pernah merasa mendapatkan nilai IPK yang tinggi dari semester pertama Anda yang kemarin? Ya, saya sudah merasakan. Oke. Apa strategi yang kira-kira Anda lakukan untuk selalu mencapai target nilai tersebut? Mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif dalam pembelajaran di kelas. Oke. Selanjutnya adalah Anda, apakah tadi Anda merasakan perubahan motivasi belajar sejak awal kuliah hingga sekarang? Nah, apa yang menyebabkan perubahan motivasi, misalnya motivasi belajar Anda menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi? Kira-kira apa yang menyebabkan motivasi belajar Anda turun atau naik? Motivasi saya menjadi naik karena saya sudah ikhlas menjalankan perkuliahan di PGSD ini. Oke. Kapan Anda merasa motivasi Anda itu tinggi? Motivasi belajar Anda saat berada di lingkungan kampus atau sedang berada bersama teman-teman atau mengerjakan tugas? Saat mengerjakan tugas sih biasanya. Oke. Selanjutnya kan tadi juga ada tuntutan akademik yang Anda rasakan, seperti adaptasi mencari teman dan waktu begitu. Apakah dari tuntutan akademik tersebut ada kebiasaan yang Anda lakukan dalam untuk terbiasa menjalaninya, seperti dalam menyesuaikan waktu misalnya? Mungkin tidak ada. Oke. Kalau dalam beradaptasi di lingkungan kampus atau dalam tekanan akademik itu, siapa yang menurut Anda paling berperan atau yang paling membantu Anda? Teman-teman saya. Oke, teman-teman tersebut Anda dapatkan pada awal perkuliahan atau langsung? Pada awal ada beberapa yang pada awal dan ada yang langsung. Apakah teman-teman tersebut teman kelas Anda atau teman seangkatan? Ya, teman kelas dan ada kakak tingkat. Oke. Jadi kebiasaan tersebut itu dapat membantu Anda dalam beradaptasi. Oke. Kira-kira kan tadi mungkin pasti Anda pernah merasakan penurunan semangat belajar, seperti merasakan rasa malas karena capek gitu. Apa biasanya penyebab turunnya semangat belajar Anda tersebut? Karena mungkin itu capek ke kampus dan itu menyebabkan saya malas belajar. Oke. Berapa lama biasanya kondisi itu berlangsung misalnya? 1-2 hari. Oke. Kemudian kembali lagi untuk naik semangat belajarnya. Oke. Apakah ada strategi yang efektif bagi Anda untuk menaikkan semangat belajar Anda? Ya, saya biasanya untuk menaikkan semangat belajar saya itu saya biasanya berolahraga agar motivasi belajar saya menjadi naik. Oke. Selanjutnya tadi ada jawaban Anda dalam mengatur waktu dan waktu belajar dan menyelesaikan tugas itu mengerjakan
mulai membaca terlebih dahulu. Nah, apakah Anda menggunakan jadwal atau aplikasi tertentu untuk membantu Anda mengatur waktu atau menyelesaikan tugas? Saya biasanya mengatur waktu tidak menggunakan aplikasi. Oke. Apakah ada jadwal tertentu yang Anda jadwalkan untuk bisa menyelesaikan tugas Anda? Tidak ada. Jadi Tidak ada jadwal. oke, secara spontan. Iya. Oke. Pernahkah jadwal atau rencana belajar Anda dalam juga menyelesaikan tugas itu berubah? Ya, pernah. Apakah itu Seperti mungkin ada tugas yang lebih berat. Nah, itu saya langsung kerjakan yang itu dulu dan meninggalkan tugas yang sebelumnya saya ingin kerjakan. Apakah kondisi seperti itu sering terjadi atau sekali-kali saja? Sekali-kali. Sesekali. Kalau dilihat dari jawaban Anda tadi, cara Anda menentukan prioritas tugas itu Anda melihat dulu yang mana? Deadline-nya yang lebih dekat. Oke. Ketika Anda tidak memahami materi perkuliahan, tadi Anda menjawab kalau Anda Meminta teman. meminta menjelaskan bantuan teman. Ya. Kenapa Anda memilih untuk meminta bantuan dari teman dan tidak meminta penjelasan lebih lanjut dari dosen? Karena saya cukup ke dosen kayak takut begitu lah kalau mau bertanya ke dosen. Pernahkah Anda itu membiarkan materi atau materi perkuliahan tidak dipahami atau Anda berusaha untuk boleh diceritakan? Maksudnya? Pernahkah Anda membiarkan materi perkuliahan itu tidak dipahami? Oh iya, pernah. Apa alasannya? Karena menurut saya sangat sulit untuk memahami pelajaran tersebut. Ya, apakah jika dalam kondisi seperti itu ada hal yang Anda lakukan seperti mencari informasi atau Ya, biasanya saya mencari informasi di internet tentang pelajarannya. Oke. Kira-kira sumber belajar apa yang paling membantu Anda, seperti dari jurnal, buku, atau bagaimana, boleh diceritakan? Seperti dari jurnal yang saya dapat dari internet terkait pelajarannya. Oke. Strategi belajar yang tadi Anda lakukan juga itu boleh diceritakan lagi strategi belajarnya, seperti membaca. Seperti misalnya perkuliahan besok itu materinya matematika, saya belajar sebelumnya malamnya itu tentang mempelajari apa yang besok akan diberikan. Sejak kapan Anda menggunakan strategi tersebut? Sejak semester 2. Oke, berarti baru. Ya. Oke. Apakah strategi itu Anda pelajari sendiri atau dari orang lain? Biasanya saya belajar sendiri dan biasanya saya juga belajar bersama teman. Oke. Kalau menurut Anda dalam situasi apa strategi tersebut itu efektif atau memang efektif? Ya, menurut saya efektif karena kita sudah memahami terlebih dahulu pelajarannya sebelum diajarkan dengan dosen lebih lanjut. Oke, apakah Anda pernah mencoba strategi pembelajaran yang lain selain daripada yang Anda sebutkan? Belum pernah. Oke. Kalau menurut Anda, apakah strategi belajar yang tadi Anda sebutkan itu betul-betul sesuai dengan cara belajar Anda atau? Iya, betul-betul dengan sesuai gaya belajar saya. Kalau saat tadi yang disebutkan beberapa tugas yang deadline-nya bersamaan itu, bagaimana perasaan Anda dalam kondisi seperti itu? Dalam kondisi situasi ketika ada tugas yang bersamaan waktu Deadline-nya.
cukup menguras energi karena harus dikerjakan secara cepat. Oke. Eh, apakah Anda pernah merasa kewalahan dan dalam menyelesaikan tugas tersebut, dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Iya, saya pernah kewalahan dan cara saya itu tetap mengerjakannya. Oke. Eh, jadi tadi Anda juga menyebutkan kalau Anda menyelesaikan tugas dari yang termudah ke tersulit, atau Anda tetap mengacu pada deadline yang paling dekat. Ya, saya tetap mengacu pada deadline yang paling tepat. Oke. Kenapa Anda memilih deadline tugas yang deadline-nya paling dekat dibanding misalnya ada tugas yang lebih mudah, tapi Anda tetap memilih strategi cara mengerjakan tugas Anda yang tadi? Karena apabila saya mengerjakan tugas yang deadline-nya lebih jauh, saya merasa tugas yang deadline yang terdekat ini kayak terbebani. Oke. Selanjutnya kan tadi juga sudah dibahas tentang metode pembelajaran yang Anda sebutkan tadi itu secara langsung tatap muka. Nah, apakah ada metode pembelajaran lain yang Anda sukai selain daripada yang Anda sebutkan tadi? Ya, saya biasanya suka metode pembelajaran online. Oke, kenapa, boleh dijelaskan? Karena tidak harus menempuh jarak jauh ke kampus. Oke. Apakah metode tersebut yang Anda sukai tadi itu membantu Anda dalam memahami materi secara mendalam? Tidak sih, karena kan tidak efektif cara mengajarnya. Kenapa? Karena biasanya terkendala di jaringan juga. Apakah ada alasan lain? Karena biasanya dosennya kurang menjelaskan lebih dalam. Oke. Menurut Anda, apakah suasana di kampus yang tadi Anda sebutkan itu sangat mendukung untuk proses pembelajaran Anda? Iya, sangat mendukung. Oke. Mengapa Anda bilang begitu? Karena kan seperti fasilitas AC ya. Iya. Kalau ruangan panas biasanya itu gerah dan pelajaran lebih sulit untuk masuk di otak. Oke, jadi lebih sulit dipahami. Oke. Terus hubungan Anda dengan teman, apakah ada yang kurang begitu atau tidak? Tidak ada. Oke. Kalau dari dosen? Tidak ada juga. Kalau dari segi fasilitas kampus, kira-kira seberapa sering Anda memanfaatkan fasilitas kampus? Sangat sering, karena biasanya saya ke perpus untuk membaca buku dan ke musala untuk ibadah. Oke. Apakah selain itu ada lagi? Itu cukup. Oke. Apakah menurut Anda ada fasilitas kampus yang kurang optimal? Iya, seperti toiletnya kurang bersih dan airnya biasa tidak mengalir. Oke. Apakah selain itu ada lagi? Tidak. Oke. Menurut Anda tadi kebijakan akademik seperti pengumpulan tugas dan proses belajar mengajar itu menurut Anda di kampus Anda itu sangat memudahkan atau justru menyulitkan Anda dalam proses pembelajaran? Apa bisa diulang? Apa kebijakan kampus yang tadi Anda sebutkan seperti proses pengumpulan tugas, proses tugas yang diberikan, apakah menurut Anda itu menyulitkan Anda atau justru memudahkan Anda? Memudahkan saya. Kalau boleh dicatat. Memudahkan saya karena dengan dikasih tugas terus dikumpulkan, itu bisa menjadi. Iya. Oke.
seperti cara pembelajaran atau proses pengumpulan dan pemberian tugas. Bagaimana caranya Anda menyesuaikan diri dengan tugas-tugas atau waktu pengumpulan tersebut? Menyesuaikan diri. Ya, dengan tugas atau Seperti saya sudah terbiasa dengan tugas yang diberikan oleh dosen, jadi jadi sudah terbiasa. ya. Baik, sebelum kita mengakhiri wawancara ini, apakah masih ada pengalaman atau hal lain terkait adaptasi akademik selama menjalani perkuliahan di tahun pertama yang belum sempat kiranya Anda sampaikan dan ingin ditambahkan? Sudah tidak ada. Oke. Sebelumnya apakah ada bagian dari jawaban yang Anda sebelumnya itu ingin perjelas atau tambahkan agar lebih sesuai dengan pengalaman Anda? Tidak ada. Oke. Karena waktu wawancara kita juga sudah mencapai durasi dan batas waktu yang telah disepakati, maka sesi ini kita akan akhiri, dan informasi yang saya dapatkan juga sudah sangat jelas. Terima kasih atas waktu, keterbukaan, dan kesediaan Anda untuk berbagi pengalaman selama wawancara ini. Sebelumnya, informasi yang Anda sampaikan itu sangat membantu dalam penyelesaian tugas mata kuliah dan akan dirahasiakan hanya untuk keperluan akademik. Apabila di kemudian hari saya memerlukan klarifikasi tambahan terkait jawaban yang telah Anda sampaikan, apakah Anda bersedia untuk saya hubungi kembali? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas partisipasi Anda. Wawancara kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.